Assalamualaikum, terima kasih Kak Dinar. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Kita akan memulai sesaat lagi sesi talk show bersama narasumber kita hari ini yang kedua. Ada Mbak Novia Kardianti, Brand and Communication of SCG Indonesia. Kalau gitu kita undang langsung ya. Silakan Kak Novia, boleh naik ke atas panggung bergabung bersama. Novia Kardianti, Kak Novia kita kenalan dulu ya. Iya, mungkin dari profil Kak Novia sendiri gitu ya, bisa dikenalkan di bidangnya saat ini gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman peserta dari Career Expo. Ya, nama saya Novia Kardianti. Saat ini saya sebagai Brand Communications di PT SCG Indonesia. Boleh next? Oke, latar belakang saya ini saat lulus dari Universitas Pajajaran, Mbak. Jadi tahun 2015 lulus. Kemudian saya juga tersertifikasi Perhumas, ya. Jadi saya ambil sertifikasi di Perhumas Indonesia, Perhimpunan Hubungan Masyarakat. Kemudian juga saya kalau di internasional, saya ikut di ASEAN Youth Forum sebagai youth leader di sana. Itu adalah kayak forum internasional pemuda-pemuda di Asia yang diselenggarakan setiap tahun. Jadi acaranya itu berpindah dari Thailand ke Jepang, Korea gitu-gitu lah ya. Saya pernah lihat itu di Instagram dan gitu di channel sosmed. Iya, itu keren-keren banget. Jadi 2 tahun jadi youth leader, 2 tahun ikut pindah negara gitu, 1 tahun bantu lah dari jauh gitu. Terus yang terkait dengan sekarang kan kemarin aku dimintanya how to be assertive ya. Jadi aku di sini show John Robert Power, pernah di training juga sama John Robert Power. Semoga bisa sharing apa yang aku dapat di sana di hari ini gitu. Oke, next. Oke, kalau ngomongin perjalanan karir nih Mbak Helda. Iya, awal mulanya itu adalah, boleh diklik lagi. Aku kerja sebagai konsultan PR di Cognito Communications, jadi salah satu PR consultant di Jakarta gitu. 1,5 tahun lah ya, 1 tahun lebih di sana. Kemudian aku itu kunjungan ke daerah-daerah juga ya berarti ya? Mana tuh? Oh bukan. Jadi itu yang kotak pertama itu adalah aku di Cognito. Di sana kayak aku memegang beberapa perusahaan klien dari mulai dari financial company, kemudian FMCG, apalagi ya healthcare company gitu, berbagai macam company pada saat 1 tahun itu. Kemudian aku memutuskan untuk menjadi konsultan pribadi. Jadi aku resign dari PR consultant dan menjadi konsultan pribadi gitu untuk satu perusahaan namanya PT Mio Inovasi Organik. Itu adalah perusahaan perusahaan FMCG juga lah. Dia itu mengembangkan petani-petani lokal, petani gula di daerah, kemudian menjualnya, mengekspor hasil-hasil ini petani di sana, dan memang huge banget gitu hasilnya, tapi dia belum pernah mengekspos dirinya. Jadi saya pada saat itu membuat press release pertamanya, terus membuatlah beberapa strategi komunikasinya gitu. Pengembangan itu dari pelatihan dari nol berarti ya? Atau mungkin tinggal apa tuh Mbak? Pelatihan kalau untuk mengembangkan. Kalau itu sih perusahaannya aja sih, petani mereka melakukan berbagai hal ke petani itu. Dan yang aku lakukan adalah ke medianya gitu. Jadi aku coba sebarkan value perusahaan tersebut ke media gitu. Gak lama sih di sana, kemudian gak lama sebagai konsultan pribadi gitu ya, saya langsung di SCG. Jadi sekarang di SCG itu sudah 6 tahun gitu. SCG 6 tahun, communication-nya juga. Betul, nanti aku jelasin apa sih SCG gitu ya habis ini ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan lain butuh konsultan juga tetap ya? Oh bisa, bisa aja, betul. Boleh next Mbak. Oke, next. Nah ini aku cerita tentang SCG dulu kali ya. Jadi ini relate juga nanti sama apa yang aku kerjakan di perusahaan ini saat ini gitu. Oke, next boleh. Jadi ini nih SCG nih teman-teman Bapak Ibu dan Mbak Helda ya. SCG itu dia Siam Cement Group sebenarnya. Jadi Siam itu kan Thailand ya. Cuma kita nggak menyebutnya lagi sebagai Siam Cement Group karena dia unit bisnisnya sekarang udah banyak, bukan cuma semen. Jadi kita nggak brandingnya SCG aja gitu. Nah dia itu adalah perusahaan semen paling tua di Thailand
dia dari tahun 1913. Jadi pada saat itu Raja King Rama pada tahun 1913 itu memerintahkan si masyarakat di Thailand itu untuk bangun SCG gitu, untuk bangun perusahaan semen, dan jadilah SCG ini. Dan sampai sekarang 2023 SCG ada 3 unit bisnis Mbak di Indonesia, semen building materials, kemudian packaging, kemasan kardus kayak gitu, dan juga chemicals gitu. Jadi ada berkembang banyak unit bisnisnya. Ya, iya. Untuk bidang khususnya Kak Novia sekarang itu paling khusus itu seringnya bergeraknya gimana? Apa langsung pemasaran atau langsung ke kolega-kolega perusahaan lainnya gitu? Kalau saya itu ada di, boleh sambil di next kali ya. Nah, kalau saya ini ada di fungsi korporatnya Mbak. Jadi di Indonesia sendiri dia ada 36 perusahaan. Terus ada lebih dari 9.000 karyawan, dan ya di unit bisnis ini mungkin pernah lihat kayak semen SCG, atau di jalan pernah ada kayak pembatas jalan ada logonya SCG. Nah itu salah satu unit bisnisnya SCG. Dan kalau saya Mbak di korporatnya, jadi fungsinya adalah konsultan juga Mbak untuk 36 perusahaan ini gitu. Jadi untuk branding, reputasi dari sisi korporat. Kalau misalkan untuk setiap produk-produknya ini ada marketing communication-nya sendiri di setiap perusahaan gitu. Ini luar biasa di tengah kesibukannya ya. Menyempatkan diri untuk sharing-sharing di sini. Oh, betul. Ya ini aku mau cerita juga nih Mbak, SCG itu salah satunya di Tangerang Selatan Mbak. Gitu. Iya, di sini tuh ada semen Lebak namanya di Tangsel. Jadi emang salah satu daerah operasinya di sini. Kalau kaitannya dengan tema nih How to be assertive at work, itu gimana untuk penilaian objektif dalam dunia kerja? Tentunya mungkin dikasih contoh dari bidang pekerjaannya Mbak Novia sendiri. Boleh, oke. Di next lagi aja ya, nanti aku cerita tentang assertive itu. Oke, ini aku cerita dulu apa yang aku kerjakan kali ya Mbak ya. Ini salah satunya adalah ini, sebagai PR-nya SCG, saya juga mengelola CSR. Dan CSR salah satunya ada SCG Sharing the Dream, ini adalah scholarship-nya SCG gitu Mbak. Gitu, ini terbuka untuk dari SMP, SMA sampai universitas. Jadi SMA dan S1 kita ada namanya SCG Sharing the Dream. Kemudian kita juga ada, nih mungkin juga buat mahasiswanya UMJ ya, ada Excellence Internship. Ini internship 1 bulan di Indonesia, 1 bulan di Thailand. Gitu, jadi 2 tempat gitu. Kemudian ada career camp, ini kita ceritain seperti career expo gini ya, kita mempersiapkan mereka untuk bisa entrance di karir. Kita bikin career camp, dan ada ASEAN camp juga. Kalau ASEAN camp ini penerima beasiswa Sharing the Dream tingkat S1, mereka dibawa ke Thailand ketemu dengan penerima beasiswa lain gitu. Nah ini salah satu yang aku lakuin juga di dalam pekerjaan gitu. Jadi itu masih terbuka kan? Terbuka terus ya? Terbuka setiap tahun, nanti ada periode opennya. Ya bisa jadi kesempatan juga ya buat mahasiswa di sini gitu. Betul. Ini boleh next lagi. Ya inilah cerita Sharing the Dream ini Mbak. Jadi 6 tahun saya memimpin si project Sharing the Dream ini, mengelola project ini di SCG. Oke. Dalam pengalaman selama 6 tahun, ya dalam pengalaman selama 6 tahun memimpin gitu ya untuk di brand and communication, kendala-kendalanya apa, dan juga untuk menanggulangi kendala tersebut gimana tuh untuk tetap assertive at work gitu kaitan dengan tema ini? Kalau kendala pasti ada ya Mbak ya, pasti banyak sekali melibatkan, kita kan melibatkan stakeholder banyak orang yang kita manage juga gitu ya, hubungan dengan misalnya penerima beasiswa, kalau kita ngomongin Sharing the Dream itu tadi, kemudian juga dengan pemerintah. Kalau ngomongin asertif itu adalah sebuah hal yang penting sekali gitu, supaya kita itu, karena dalam bekerja Mbak, kalau menurut aku ujung-ujungnya itu relasi itu adalah yang paling penting. Jadi kita tuh orang tuh pasti lupa deh ngerjain apa sama siapa gitu ya, tapi yang diingat adalah gimana sih dia pada saat itu, relasinya ujung-ujungnya baik apa enggak gitu kan. Pasti adalah kita kalau kerja sama third party, misalnya sama agent atau kita kerja sama foundation juga, ada mungkin rasa kecewa, ada yang kurang misalnya ya, tapi dengan sikap asertif kita berusaha untuk bisa menyampaikan apa yang kita mau dengan baik tanpa perlu agresif, marah atau seperti apa, karena balik lagi yang kita cari ujungnya adalah hubungan yang harmonis gitu dalam pekerjaan gitu sih. Pinter-pinter nambah
belajar kan, pinter-pinter menyesuaikan kondisi dan situasi gitu ya. Betul gitu. Ini slide-nya masih tentang SDG sih. Kalau ini juga yang aku kerjakan. Ini kita hubungannya sama pemerintah. Jadi kita bikin CSR juga, bikin CSR toilet daur ulang gitu. Terus kita invite Pak Ridwan Kamil untuk meresmikan gitu. Jadi ya di situ juga ada tantangannya pasti, gimana caranya bisa selalu inovasi, bikin apa lagi, bikin iya, apa. betul. Okay. Next lagi boleh Mbak, nanti kita biar langsung ke asertif. Nah ini juga kita donasi Cianjur gitu. Dan ini juga kebetulan saya yang manage program ini. Program humanis banget ini ya namanya. Oke. Oke, kalau Kak Novia, kalau untuk tipsnya untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Muda Jakarta semester akhir, di sini kan ada yang semester akhir, ada juga yang fresh graduate, ada juga yang alumni mungkin belum mendapatkan pekerjaan, dan di sini adalah kesempatan untuk mereka. Mereka belum tahu apa-apa, belum punya bekal gitu ya. Misalkan mereka sudah apply ke banyak perusahaan di sini, kemudian mereka di interview, karena di atas juga ada ruangan untuk interview. Langsung live interview ya di sini. Wow, betul, keren banget. Jadi memang kesempatan banget buat teman-teman mahasiswa Universitas Muda Jakarta dan umum juga tentunya. Tapi mereka belum tahu nih apa yang harus dilakukan. Begitu mereka ada kesempatan gitu dari perusahaan, terus mereka harus apa gitu? Apa menyesuaikan kondisi di sana? Lihat dulu, mereka masih kosong. Jadi harus gitu. Oke, aku banyak banget tips-tips untuk memulai karir atau mencari pekerjaan ya. Tapi aku ada sedikit tips yang menurut aku ini yang aku lakukan gitu. Jadi based on my experience, ya inilah yang aku lakukan ketika aku memulai karir mencari pekerjaan. Ada yang pertama, aku set goal dan target dulu, itu penting banget. Diperhatikan teman-teman. Jadi misalnya, kalau aku memang plan banget untuk kerja di PR Consultant BHLDA. Jadi aku udah niat kalau aku lulus pertama-tama harus masuk PR Consultant karena pengen banget dapat exposure banyak industri, banyak perusahaan supaya banyak pengalaman gitu. Oke, jadi aku mulai tuh Mbak, aku set goal aku, aku cari perusahaan-perusahaan PR Consultant di Indonesia, aku list terus mana yang lagi open recruitment dan aku daftar. Jadi dari awal Mbak Novia ini memang sudah punya ketertarikan. Betul. Udah mengetahui saya potensinya kemana, saya tertariknya kemana, dan saya akan ikutin apa yang saya mau gitu. Betul. Pilih sebaik mungkin, itu dia dengan set goals dan targetnya. Betul. Ya. Selain goals dan target di dalam perusahaannya, mungkin teman-teman ada yang pengen FMCG gitu, pengen perusahaan kayak Unilever lah atau perusahaan konstruksi mungkin gitu ya, bisa di list dulu juga, terus nanti dicari perusahaannya apa aja, cari kontaknya. Kalau misalkan dia nggak lagi buka rekrutmen ya mungkin bisa langsung email HR-nya gitu. Itu adalah trik. Jadi nggak usah nunggu lowongan dibuka kalau emang ya. udah punya tujuan gitu loh Mbak. Barangkali kan CV kita dilihat sama HR-nya gitu. Terus ada juga target waktu Mbak kalau aku. Misalkan pengennya dalam 2 bulan dapat kerja nih. Oh berarti target waktunya kita utamakan. Terus target yang tadi perusahaannya mungkin bisa dinegosiasi lagi, atau kita berarti harus lebih banyak lagi nih jenis perusahaannya atau jenis industrinya gitu, karena target waktunya lebih dekat gitu. Terus yang kedua itu tadi Mbak, siapin profil, CV, personal branding di media sosial juga penting. Personal branding betul. Jadi CV, profil itu yang aku sebut profil adalah ya Instagram juga diperbaiki misalnya, LinkedIn juga. Iya, kadang-kadang tuh abis kita lihat Instagramnya dia ngapain ya sehari-harinya gitu. Aku kalau cari tim, apalagi communication sih Mbak, aku pasti lihat dia posting apa ya di Instagramnya. Kadang personality yang dilihat dari media sosial, betul banget. Semua dikepoin pokoknya deh Mbak kalau zaman sekarang kan. Jadi harus disiapin tuh profil-profil, CV dan portofolionya gitu. Portofolio organisasi misalnya, pernah manage event Career Expo misalnya, nah itu juga masuk ya di sana. Oke, teman-teman magang KSU. Terus atur pola hidup ini kalau menurut aku, karena jangan sampai kita sibuk apply tapi kita juga nggak mengatur kesehatan kita gitu. Jadi misalnya pagi-pagi kita olahraga dulu, selesai sholat subuh misalnya olahraga dulu, terus kemudian siang kita lakuin sesuatu. Ini mungkin kalau udah lulus ya, terutama ya Mbak ya yang fresh graduate, baru nanti misalnya mulai apply, cek-cek lagi perusahaan gitu. Fisik juga menentukan kesiapan kita dalam belajar. Betul. Persiapkan. Betul sekali. Apalagi banyak juga perusahaan yang medical health dulu kan, MCU dulu itu jadi persyaratan. Ya itu jadi harus dipersiapkan lah dari sebelumnya
Dan yang terakhir tipsku adalah riset. Jadi kalau mau interview misalnya Mbak Helda, jangan lupa kita riset detail perusahaannya. Karena perusahaan mau dapat karyawan itu yang ngerti tentang perusahaannya. Jadi jangan lupa riset dulu tentang perusahaannya dan latihan pasti. Iya tentu. Jadi teman-teman di sini biarpun apply ke banyak perusahaan, mungkin ada yang 10 ya perusahaan di sini yang di apply, tapi tetap harus cari tahu gitu dari setiap perusahaan yang di apply. Cari tahu kebutuhannya apa, cari tahu bidangnya, cara menyeluruh. Bahkan sampai kunci-kunci yang dibutuhkan itu juga kita juga harus tahu. Betul, baca media, pemberitaannya apa sih perusahaan itu di belakangan ini gitu. Biar nanti kalau interview kita kaya aja gitu loh Mbak. Entah kita yang bisa jawab atau kita bisa nanya ke interviewer. Gitu. Jadi di sini misalnya udah apply banyak di Career Expo ini, mungkin pulang-pulang diperdalam lagi tadi yang di apply itu apa aja. Jadi pada saat interview nanti udah clear gitu bayangannya. Oh perusahaan ini tuh kayak gini ya gitu. Kalau misalkan dari mahasiswa-mahasiswi yang jurusannya misalkan agraria gitu di sini, di sini ada pertanian juga, tapi ternyata diterimanya di perbankan, atau diterimanya di bidang komunikasi, gitu. Tapi padahal dia belum tahu itu ternyata potensi dia gitu. Betul. Tapi ternyata diterima gitu dari interview, dari mungkin pengalamannya memegang organisasi gitu ya. Nah itu gimana untuk supaya lebih mempersiapkannya, kaitannya supaya beradaptasinya lebih mantap, terus potensinya juga lebih terbentuk, lebih matang gitu gimana? Jadi beda switch jurusan ya, itu menurutku ada di riset juga Mbak, harus riset tentang job desk-nya tuh apa gitu. Apalagi justru beda jurusan itu tantangan sih Mbak. Ketika dia jurusan agraria tapi di interview mau jadi wartawan misalnya, riset dulu apa sih job description-nya wartawan gitu kan, apa yang dibutuhkan, karakter apa, kemudian skill apa yang dibutuhkan, terus nanti bisa disesuaikan dengan pengalaman lain di luar akademis, misalnya pengalaman organisasi, pernah MC misalnya, atau pernah mengelola apa gitu, itu di show lagi gitu. Oke, kalau pengelolaan dalam dunia kerjanya, misalkan sudah diterima dalam dunia kerja, ini baru pertama kali masuk ke dunia kerja, katakanlah fresh graduate gitu ya, terus supaya sigap gitu dalam beradaptasi, melihat berbagai karakter gitu, melihat berbagai persepsi yang diterima. Kadang karena baru menjadi fresh graduate ya, baru bekerja pertama kali, masuk pertama kali ke dunia kerja gitu, ada kesalahan pertama wajar gitu, tapi persepsi negatif nih udah di depan mata, udah banyak gitu. Gimana caranya untuk tetap siap gitu, untuk justru di situ menjadi dorongan untuk lebih baik gitu. Oke, kalau boleh next, ini relevan dengan apa yang di slide selanjutnya. Nah, ini adalah apa yang dicari perusahaan menurutku ya. Nah, yang pertama adalah motivasi yang kuat. Itu tadi Mbak, kalau memang beda jurusan, tapi kita motivasinya kuat, tunjukkan bahwa kita tuh mau untuk belajar, gitu kan? Nah, yang kedua ini relevan dengan pertanyaan yang Mbak Helda, sikap dan karakter yang tangguh ini diperlukan di dalam dunia kerja. Perusahaan suka orang yang tangguh, gak gampang melewat gitu ya, kalau ada tantangan gak gampang baper kalau benar gampang, atau langsung demot gitu kalau ada tantangan. Nah itu salah satu yang tadi Mbak Helda tanyakan kan, gimana, karena perusahaan pasti membuka kesempatan karyawannya untuk belajar, jadi mencoba, kalau itu tidak tepat ya bangkit lagi, perbaiki lagi. Sedih mungkin alami ya, natural, tapi tetap harus bangkit, tetap harus resiliensi itu penting banget gitu Mbak. Gitu. Selanjutnya apa lagi Mbak Novia? Perusahaan juga suka orang yang bisa berkomunikasi dan sikapnya asertif tadi itu, betul. Jadi mampu untuk berkomunikasi dengan timnya, dengan bosnya, mampu memaparkan idenya, dan juga bisa tahu gitu kapan dia harus speak up dan kapan dia harus mendengarkan orang lain gitu Mbak. Dan yang terakhir adalah kemampuan komunikasi, bahasa asing loh, penting banget sekarang itu. Jadi teman-teman di sini jangan lupa untuk terus mengasah bahasa Inggris, walaupun mungkin apply-nya bukan di multinational company misalnya, tapi itu akan sangat penting gitu Mbak. Bahasa Inggris memang penting banget. Daily, tambah skill baru ya. Termasuk juga tentunya interpersonal skill-nya ya. Betul gitu. Itu yang salah satu yang perusahaan cari gitu.
Terutama kalau saya juga multinational company di SCG, pasti bahasa Inggris tuh adalah yang paling penting gitu yang dicari. Ayo belajar bahasa Inggris sekarang banyak banget, bisa diakses di mana aja. Betul. Di YouTube juga banyak, aplikasi tidak berbayar juga banyak gitu. Jadi kesempatan terus upgrade diri ya, supaya mendapatkan karir yang lebih baik gitu. Betul. Tipsnya apa lagi Mbak Novia? Tipsnya atau terkait dalam pengalamannya Mbak Novia di dunia kerja? Boleh, di next Mbak, kita langsung ngomongin gimana being assertive kali ya Mbak ya. Tips aku yang lebih spesifik ke assertive ini gitu. Apa sih assertive itu? Jadi assertive itu adalah tentang sikap bijaksana dan kemampuan untuk berkomunikasi gitu Mbak. Gitu. Jadi dua gambar ini menunjukkan, yang pertama adalah yang atas itu dia tidak bisa bersifat asertif, dia cenderung agresif. Lihat ceritanya dua orang itu lagi marah gitu ya Mbak ya. Terus argumennya pokoknya harus betul gitu ya. Pokoknya dia harus menang. Benar Mbak Helda. Terus yang di bawah dia cenderung aduh diam-diam aja, pasif gitu. Jadi asertif itu tidak pasif tapi juga tidak agresif. Gitu. Tidak ambisiusnya tuh ya tidak terlalu, tidak over. Iya betul. Tidak over dan tidak menyimpang, tidak salah. Iya. Oke. Ya inilah tentang asertif itu yang Mbak yang tadi aku bilang, bahwa asertif itu nggak sama dengan arogansi. Jadi memang dia kemampuan untuk mengutarakan pendapat itu penting banget Mbak di perusahaan. Di meeting itu pimpinan itu pasti pengen dengar karyawan yang speak up, yang bicara. Tapi cara bicaranya kayak gimana? Nah itu yang asertif lah, yang diterima dengan baik gitu dengan lingkungan. Next boleh. Iya Mbak, ini contohnya nih, kalau asertif itu orang lain oke, kita itu oke. Kalau agresif kita yang oke, orang lain nggak oke, gitu loh, nggak merasa happy. Iya, tidak satu, tidak. Iya, jadi cuma satu sisi. Kalau pasif kita kesel sendiri, nggak bisa ngomong padahal kita nggak suka tuh sama kebijakan A misalnya. Kitanya nggak oke, orang lain yang oke, karena ngikut-ngikut aja kan kalau pasif. Jadi memang yang paling baik kalau dalam dua kondisi itu gimana? Pasif dan agresif. Dalam dua kondisi itu asertif Mbak. Dua aja Mbak. Dia asertif harus. Pasif agresif juga. Kalau pasif agresif itu lebih serem loh Mbak. Ini lebih serem pasif agresif karena kitanya nggak oke, tapi kita nggak mau bilang nggak oke, dan orang lain juga jadinya nggak happy. Ini contoh pasif agresif tuh misalnya dikasih tugas A, dia sebenarnya nggak mau ngerjain itu, padahal karena dia nggak mau ngomong, karena dia pasif nggak mau ngomong, dia melakukannya itu dengan nggak dikerjain tugasnya. Jadi agresif yang tersembunyi di dalam kepasifannya itu lebih berbahaya, pasif agresif itu. Ya, itu gitu. Akan merugikan diri sendiri juga. Betul. Nah, dalam kaitannya dalam dua kondisi tersebut, untuk yang agresif, untuk yang pasif, supaya menjadi asertif itu gimana? Karena memang dalam dirinya juga harus ada kemauan juga. Betul. Supaya membentuk kebijaksanaannya. Boleh next slide Mbak. Nah, ini aku kenapa penting dulu ya Mbak untuk menjadi asertif, sebelum nanti aku kasih 5 tips untuk menjadi asertif tuh kayak gimana. Kenapa penting? Yang pertama itu adalah karena asertif itu bisa menimbulkan kita tuh lebih diapresiasi gitu. Karena nggak diam-diam aja, tapi juga bisa menyampaikan dengan sopan gitu ya, dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, nanti lingkungan kerja jadi lebih harmonis Mbak dengan asertif. Kita juga bisa mengurangi tekanan atau stres gitu, karena kita bisa mengeluarkan apa yang kita ingin, perasaan kita bisa ungkapkan gitu. Dan yang terakhir, kita bisa menjadi lebih happy Mbak dengan asertif ternyata. Lebih harga diri tuh lebih meningkat, self esteem kita atau harga diri, penghargaan terhadap diri sendiri lebih meningkat ketika kita bisa bersikap asertif. Lebih siap dan menerima gitu ya. Oke. Ini pertanyaan dari Mbak Helda, gimana caranya supaya bisa asertif? Coba cara asertif, ini penting banget ini. Penting banget. Yang pertama, coba ungkapkan sesuatu tuh menggunakan kata saya atau I misalnya. Menurut saya Bapak, proyek ini sebaiknya diselenggarakan di bulan Maret karena bertepatan dengan bulan Ramadan gitu misalnya, dibandingkan diselenggarakan terburu-buru di bulan Februari. Jadi gunakan kata saya gitu. Kemudian yang kedua, gunakan eye contact dan juga body language ketika berbicara gitu. Jadi jangan lupa ditatap mata lawan bicaranya. Dan body language-nya juga harus menunjukkan bahwa kita tegas punya pendapat yang ingin didengar oleh Anda.
gitu. Itu biarpun simple tapi itu sangat berpengaruh. Kalau tidak melakukan eye contact saat berbicara atau berkoordinasi dengan tim atau atasan atau pimpinan. Itu menunjukkan juga kesopanan juga sih Mbak. Nggak mungkin kita kayak nunduk gitu kan. Ya kalau nunduk ini ngomong apa sih sebenarnya? Iya. Ngomong sama siapa ya? Iya betul, ngomong sendiri kan. Iya, gitu. Terus yang selanjutnya menurutnya? Iya, yang selanjutnya yang ketiga ini adalah kenali diri sendiri. Karena kadang-kadang kita itu nggak bisa bersikap asertif bukan karena kita nggak berani, tapi kita tidak mengenal kita maunya apa sih gitu. Kalau belum tahu kita maunya apa, coba kenali diri sendiri lebih dalam lagi. Sebenarnya kita maunya seperti apa, ekspektasi apa yang kita harapkan misalnya. Kalau belum ketemu maunya apa, masih stuck gitu. Mbak Novia gimana tuh? Kadang-kadang mungkin ada juga yang sambil menunggu pekerjaan, menunggu perusahaan yang hire, masih stuck gitu, belum tahu gitu. Berarti harus balik lagi objektif kita, goals kita apa gitu. Kalau kita udah tahu goals sama objektif kita, itu kita pasti akan lebih mudah untuk mengambil step-step selanjutnya gitu. Termasuk step-step ketika, oh kalau aku untuk mencapai goals yang A, aku tuh pribadinya harus kayak gini nih gitu. Aku mau pindah jurusan misalnya pekerjaan yang berbeda dengan jurusan, oh ternyata requirementnya itu dia harus terbuka, harus bisa public speaking misalnya. Oh berarti aku harus apa nih yang diimprove gitu. Ya berlatih bisa melalui kanal YouTube, platform YouTube, atau berlatih sendiri gitu ya. Koordinasi dengan sekitar gitu ya. Ada lagi Mbak Novia tipsnya? Tipsnya yang keempat adalah kendalikan emosi dan pikiran gitu. Oh iya itu penting. Untuk bisa bersikap asertif itu yang harus dilakukan. Kalau menurut saya emosi itu memang bukan untuk diredam ya Mbak, untuk dihilangkan, tapi untuk dikendalikan gitu. Kalau di dalam pekerjaan itu pasti ada aja kan yang membuat kita kesal, ada aja misalnya konflik-konflik kecil. Tapi gimana caranya kita bisa mengontrol diri kita, pikiran kita, kita coba bayangkan misalnya menaruh diri kita di posisi dia gitu, atau posisi perusahaan misalnya, kenapa ya nih perusahaan kok bikin kebijakan begini, kenapa bikin program begini. Kita coba terbuka gitu, mengendalikan emosi dan berpikiran lebih terbuka. Nah itu akan menuntut kita untuk lebih asertif dibanding agresif. Open mind ya, untuk memahami tujuannya sebenarnya apa. Gitu. Dan yang terakhir berlatih Mbak. Karena ternyata asertif itu bukanlah sebuah hal yang natural, tapi itu tuh dilatih. Dilatihnya bisa dari hal kecil. Misalnya kita lagi antri nih Mbak, pengen ada orang yang menyela antrian, kita pengen marah kan? Dibanding kita kayak marah, ibu ini bukan antrian ibu gitu. Coba kita bilang, kita tetap harus bilang, karena dia salah kan? Jangan gak tegaan ya? Jangan gak tega. Gitu. Tetap bilang, tapi cara bilangnya itu ya cara mengungkapkannya itu yang kita harus latih. Ibu mohon maaf, misalnya saya sudah lebih dahulu antri di depan ibu. Ibu boleh antri di belakang saya ya Bu ya, gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ada ketegasan juga di situ kan. Tapi juga mengungkapkan, gak diam-diam aja pas udah selesai, aduh kesel tadi gue diselak gitu misalnya. Hal kecil kayak gitu berlatih gitu. Jadi teringat gitu ya. Kita juga punya pengalaman, pasti banyak punya pengalaman kan. Gitu Mbak. Misalkan kita parkir kendaraan gitu ya di minimarket. Terus abis itu nggak ada nih tukang parkirnya. Begitu keluar kok ada ya parkirnya. Terus nggak diparkirin, nggak diberhentiin gitu mobil-mobil yang lewat. Jadi gedeknya lama. Kalau kita bisa mengungkapkan, betul, dan mengungkapkannya dengan cara yang baik juga tentunya gitu kan. Itu latihan kecil-kecil. Misalnya lagi ngobrol sama adik di rumah gitu ya. Sebelum nanti di dunia kerja, aduh mau marah-marah apalagi sama adik gitu ya. Kan gemes ya kalau misalnya ini. Mulai dengan coba deh kamu gini. Jadi mulai dilatih dari hal-hal kecil gitu. Sebenarnya dari kehidupan sehari-hari itu banyak banget menjadi bekal kita untuk siap bekerja. Iya betul. Dalam pengelolaan emosi macam-macam. Betul. Bahkan dengan orang tua itu adalah hal yang bisa kita jadikan untuk berlatih loh Mbak. Kadang kan kita kalau sama orang tua mungkin ada yang aduh udah nurut aja diem gitu, atau ada yang malah nggak bisa kalau maunya aku gini gitu. Dicoba untuk berlatih asertif dengan mengungkapkan apa yang kita inginkan kepada orang tua dengan cara yang baik gitu ya Mbak, tidak emosi, dan juga itu tadi bijaksana, tutur katanya lebih sopan gitu. Kalau misalkan sudah berusaha asertif gitu ya, mengungkapkan apa yang kita mau,
seperti ini gitu. Pasti kan di situ akan ada pengelolaan emosi lagi kan. Tapi itu akan berdampak ke belakang selanjutnya kan, kita masih memikirkan kenapa gitu. Itu gimana Mbak? Ketika pendapat kita tidak diterima, padahal kita sudah ini ya Mbak, sudah menyampaikan dengan asertif gitu ya Mbak. Menurutku mengenai pendapat kita diterima atau tidak itu adalah hal yang lain gitu. Kita berusaha dulu untuk tetap memberikan pendapat kita, mengungkap dulu, kemudian misalkan, tapi saya yakin ketika kita sudah mengungkapkan dengan asertif, ketika itu tetap tidak diterima, orang atau lawan bicara akan menjelaskan dengan baik juga kepada kita gitu, kenapa ini menurut kami pendapat kamu masih tetap belum bisa gitu, dibandingkan kita dengan diam, mereka nggak tahu kita maunya seperti apa, atau dengan terlalu agresif mereka menjadi menjadi tidak simpati dengan input atau ide kita gitu. Jadi ya dicoba, semuanya tetap dicoba untuk kita bisa mengkomunikasikan keinginan kita gitu. Oke, jangan malu untuk teman-teman ya, untuk mengungkapkan apa maksudnya teman-teman semua, apa yang teman-teman mau, selama itu untuk kebaikan, pekerjaan, kebaikan besar, atau berdampak baik lah untuk pekerjaan teman-teman nantinya. Aku ada cerita sih Mbak, waktu aku masih baru awal di SIG, itu kan berarti masih sangat junior lah ya Mbak, kita baru masuk awal nih. Berarti pertama kali itu fokusnya sebagai apa? Sama, masih langsung brand communications juga. Gitu. Ini cerita tentang bagaimana saya ternyata, itu asertif ya yang saya lakukan. Jadi pada saat itu tuh lagi ada meeting, terus di meeting bulanan itu kita membahas tentang satu aplikasi baru yang dipakai perusahaan untuk setting goals. Jadi setiap departemen kita masukin goals departemen apa, action plan-nya apa gitu. Nah, aku tuh ada di benakku kayak, kenapa ya aku pakai aplikasi, coba-coba aplikasi buatan orang lain yang baru gitu. Ini tuh nanti akan ada orang yang malah jadi tahu planning perusahaan kita nggak sih? Nah, karena itu ada di benak aku, pada saat meeting itu ditanyakan, ada yang punya pertanyaan, ada yang punya pendapat tentang ini gitu. Dan aku yang pada saat itu masih junior, memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana ini tentang kerahasiaan perusahaan kalau kita pakai aplikasi ini? Karena menurut saya bla 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 bla. Dan ternyata pertanyaan itu mendapatkan respon yang baik. Mereka sangat senang karena sebagai junior saya berani untuk bertanya itu, dan ternyata dapat apresiasi Mbak. Dapat hadiahnya lucu aja sih. Jadi boleh diantar jemput sama mobil kantor sebulan deh kalau nggak salah. Gitu. Jadi di akhir ternyata ada best participan nih ya, best participan meeting, dan best participan meetingnya tuh dapat itu tadi gitu. Makanya oh iya. justru dapat benefit ya. Iya, karena padahal itu ya ada di benak kita aja gitu. Iya. Bahkan itu justru mungkin berdampak ya, jadi pertimbangan justru. Iya, betul. Jadi diskusi untuk perusahaan. Oke. Dari Mbak Novia mungkin ada tips lain juga nih, selain tadi, mungkin ada arahan berikutnya terkait dengan assertive at work. Ini sebenarnya tips terakhir sih Mbak dari aku. Ini tips gimana caranya kita itu bisa jadi pribadi yang cemerlang di awal karir. Nah, tipsnya itu aku singkat jadi KTP. K-nya apa? Yang pertama adalah kuasai bidang pekerjaan. Ini terkait juga sama yang tadi Mbak Helda tanya, kalau beda jurusan sama beda bidang kerjanya gimana? Kuasai itu. Yang sama jurusan juga pasti kan baru ya, halnya baru, perusahaannya baru. Misalnya kalau aku communications, yang aku komunikasikan perusahaan yang baru berbeda sama perusahaan sebelumnya misalnya, ya harus dikuasai itu. Kuasai bidang pekerjaan, K-nya itu yang pertama untuk menjadi cemerlang. Yang kedua KTP ya, yang kedua T-nya terapkan pola pikir positif dan bangun sikap asertif gitu. Jadi kita harus terapkan pola pikir positif supaya kita tuh bawaannya auranya positif juga pada saat kerja. Orang-orang kan jadi senang daripada kita murung, negatif tapi gitu kan Mbak. Betul Mbak Novia, tapi kaitannya kalau dalam dunia kerja dengan pressure yang banyak gitu, untuk kemudian menjadi positif, memang susah sih kenyataannya ya. Gimana Mbak Novia?
kalau pressure-nya banyak misalnya katakanlah datang dari workload-nya banyak ya Mbak ya, dari workload yang banyak. Kita jangan lupa bikin priority. Karena kadang-kadang kita fokus sama sesuatu yang itu tidak sesuai dengan tujuan kita atau value-nya kecil, padahal itu jadi membebani kita gitu. Kalau kita bikin priority, kita jadi bisa tahu dan mengutamakan apa yang kita kerjakan itu agar yang paling berdampak sama perusahaan atau paling sesuai dengan objektif kita gitu. Itu kalau dari sisi workload yang bikin pressure-nya jadi overload gitu ya. Gitu. Jadi priority itu penting. Kemudian juga bikin RASI. Kalau saya RASI itu adalah responsible, accountable, terus ya RASI consultant sama inform. Jadi biar jelas pekerjaan yang ini yang responsible siapa, pekerjaan yang ini accountable-nya siapa gitu. Kepada siapa aku bisa berkonsultasi dan kepada siapa aku info perkembangan pekerjaan itu gitu. Jadi skill-skill organisasional seperti itu tuh diperlukan Mbak. Jadi teman-teman di sini mahasiswa kalau sekarang banyak kegiatan organisasi itu penting sebetulnya untuk itu bisa memanage pekerjaan di depan nanti gitu. Jadi bekal semua deh buat teman-teman, nggak ada yang sia-sia. Betul, nggak ada yang sia-sia. Kalau punya project, udah berpengalaman mengelola project, itu juga akan sangat bermanfaat nanti di dunia kerja. Contoh relevan lainnya gitu yang pernah dialami sama Mbak Novia, yang kaitannya mungkin saat Mbak Novia baru masuk, saat Mbak Novia baru masuk kerja di SCG gitu ya, ada cerita yang relevan terkait dengan gimana Mbak Novia bisa segera asertif gitu dalam mungkin ada pressure-nya, mungkin ada berbagai tekanan lain. Aku tuh kalau di kantor paling suka suasana tuh yang ceria gitu loh Mbak, yang ceria, rame gitu ya, supaya happy kerjanya. Kalau kata bosku, karena aku tuh jauh dari Bogor ke Jakarta, kata dia, I know gitu, kalau kamu tuh pasti membutuhkan lingkungan kerja yang positif, gembira, ceria, karena kamu sudah travel jauh dengan kereta itu ke Jakarta. Masa kita mau kayak terlalu serius atau misalnya terlalu stressful gitu. Di jalan aja udah ngelola emosi. Iya betul, jadi aku paling suka lingkungan pekerjaan yang kayak gitu. Dan syukurnya di kantorku tuh gitu lah Mbak, jadi kekeluargaan, terus ya positive vibes lah gitu. Menerima pendapat juga. Iya betul, terbuka, iya betul, selalu mengutamakan keterbukaan. Jadi setiap individu level apapun itu bebas berpendapat terhadap apapun, termasuk terhadap kebijakan perusahaan gitu. Dikasih kesempatan seperti itu ya. Kayaknya sekarang perusahaan banyak yang begitu sih Mbak, kayaknya ya, mendengar aspirasi milenial. Untuk pengembangan perusahaan juga ternyata memang membutuhkan pendapat-pendapat baru dari para pekerjanya. Betul ya. Sekali gitu. Kalau mungkin pernah Mbak Novia menerima tantangan lain nih, tantangan baru, tapi Mbak Novia belum pernah ngelakuin itu, belum pernah ada pengalaman di suatu pekerjaan itu, tapi Mbak Novia diberikan amanah, diberikan tantangan karena perusahaan mempercayai, meyakini Mbak Novia ini bisa gitu, dan tantangan itu diberikan deadline yang menurut Mbak Novia ini nggak mungkin saya lakukan gitu. Kira-kira pernah nggak Mbak Novia? Pernah dan cukup sering kayaknya Mbak ya. Selalu ya. Karena perubahan communication pasti begitu ya. Betul. Karena pada saat COVID aja nih Mbak, kan pada saat pandemi kita yang tadinya punya tim besar, kemudian berkurang timnya gitu ya. Terus tadinya kita punya agency misalnya untuk mensupport kita pekerjaan sebagai communications, kemudian jadi tidak ada karena pandemi. Nah itu di saat itu kita harus benar-benar tetap bergerak gitu ya. Benar, gimana caranya news perusahaan tetap ada, kemudian pemberitaan ada walaupun misalnya nggak ada kegiatan lainnya gitu, harus terhenti kan gitu. Itu salah satu tantangan-tantangan yang real gitu loh Mbak. Ketika tim yang tadinya 3 jadi 2, bahkan pernah sendiri gitu dengan satu tim, pernah sendiri tapi harus selesai pokoknya. Iya, tapi harus selesai, itu pressure-nya pasti ada Mbak, tapi kayak ya balik lagi pelan-pelan deh, satu-satu apa dulu yang mau aku kerjain gitu.
Kemudian untuk supaya asertif kaitannya dengan sesama pekerja di dunia kerja, beberapa kalau dia nggak cocok nih sama saya gitu. Tapi kalau kayak gitu kan takut mengganggu ya, karena itu kan pribadi. Ya, betul. Dia pokoknya ini nggak cocok sama saya, tapi takutnya nanti mengganggu pekerjaan bersama gitu. Itu gimana Mbak Novia untuk manage-nya gitu? Bener banget, itu hal yang pasti dialamin kayaknya yang Mbak ya, sama aduh aku gak cocok sama karakter orang ini. Betul. Atau aduh dia kayaknya nggak bisa deh, tapi terpaksa kita harus bekerja sama dengan dia gitu kan. Fokus, kalau menurut aku fokus, jadi tetap fokus sama pekerjaannya, jangan fokus sama subjeknya gitu, orangnya gitu. Walaupun dia ada di tim kita gitu, takutnya nanti karena kita merasa nggak cocok sama dia, justru dia menjadi menghambat gitu. Itu gimana Mbak Novia biar relevannya supaya tetap mengalir dan sifat-sifat tidak kecocokan dari individu itu juga lepas gitu. Tapi pekerjaan tetap berjalan. Balik lagi tadi itu Mbak, kalau aku objektifnya apa, pekerjaan ini harus tujuannya tuh apa, outputnya gimana, kita fokus ke sana. Terus kalau kita nggak suka dengan orangnya, mungkin bisa dibicarakan, kamu harusnya gini gitu, please help dong di sini gitu. Kita kan saling, kita tim kita harus saling bahu membahu gitu untuk proyek ini. Itu tadi Mbak, asertif, tetap dibicarakan, jangan diam-diam aja padahal nggak suka, dongkol, kesel banget kerja sama dia gitu ya. Bilang kita nggak sukanya apa, di mana, terus ingetin dia lagi bahwa kita punya tujuan yang sama loh gitu. Dan sisanya menurut aku jangan terlalu dibawa ke kehidupan kita ya. Kalau misalkan emang nggak cocok sekali gitu, ikhlas aja. Karena kalau kita terus dipikirin, kita yang rugi gitu loh Mbak, kadang-kadang. Takut betul-betul menghambat jadinya. Betul, jadi kita utarakan, balik lagi ke objektif tadi itu apa, kasih tahu dia lagi, ingetin, dan ya udah gitu. Makanya jangan nggak enakan juga ya di situ. Sampaikan aja selama itu pesannya baik gitu. Tapi kalau tetap nggak enakan Mbak Novia gimana? Jangan, itu dia yang harus dilatih lagi Mbak. Jangan nggak enakan itu. Iya, kalau nggak enakan itu nggak enak di kita, atau nanti malah bisa bikin kita pasif agresif. Kita bilang kita iya aja padahal kita nggak suka, lalu kita jadi malas ngerjain kerjaan itu jadi lebih membahayakan karena merugikan diri kita juga. Nanti kita yang nggak baik gitu ya, image-nya gitu kan, karena malah nggak selesai pekerjaannya gitu. Tapi memang pada kenyataannya itu sulit ya diterapkan gitu. Tetap aja akan ada nggak enak nih karena ngerasa belum memahami menyeluruh gitu ya. Jadi karena belum tahu banyak, jadinya nggak pede di situ, jadi nggak berani untuk mengungkapkan. Ya itu mungkin salah tipsnya belajar ya, mengetahui lebih jauh apa kebutuhannya, apa kekurangannya. Betul, itu tadi pentingnya mengenali diri sendiri, jadi tahu objektif diri sendiri dan berlatih untuk asertif gitu. Karena ya perusahaan zaman sekarang tuh lebih suka dengan karyawan yang bisa speak up, tapi juga bisa mendengarkan. Bukan agresif speak up terus tanpa ngedengerin ya. Bukan speak up yang ini orang ambisius banget. Bener nih, ini orang caper banget nih gitu ya. Nggak, jadi ya speak up saat memang kita diperlukan untuk speak up, jangan malah diam gitu. Apalagi kalau ditanyakan pendapat mengenai suatu hal ya, itu harus bisa diutarakan. Mungkin kalau mahasiswa bisa dimulai dengan di kelas ya Mbak ya, jangan di kelas diam-diam aja. Kalau dosen tanya, ada pertanyaan, ditanya. Itu belajar asertif juga. Kalau nggak ada yang mau ditanya, cari yang mau ditanya. Iya betul, cari apa aja pokoknya ditanya deh. Gitu. Ya, jangan gak enakan, jangan malu untuk menyampaikan, untuk mengungkapkan. Betul Mbak Elda. Terus? Iya. Aku lanjut sama tips terakhir gini kali ya Mbak, yang P-nya ini ya. Terakhir ini adalah kalau nanti teman-teman, ini kan judulnya adalah tips ketika menjadi cemerlang di awal karir ya. Awal karir kita dapat gaji pertama misalnya, penghasilan pertama. Ini jangan lupa yang P-nya,
pintar berinvestasi gitu. Investasinya bukan cuma materi dari gajinya diinvestasikan misalnya, bukan, tapi juga kesehatan. Karena kadang-kadang sekarang tuh lagi ada hustle culture Mbak, yang kerja terus kayak gitu, atau ya pokoknya benar-benar orang tuh kadang-kadang sekarang kalau udah kerja dari pagi sampai malam, apalagi WFH itu sebetulnya kan kadang-kadang waktu kerja tuh lebih fleksibel, lebih banyak, malah sampai jadi malam gitu ya Mbak ya. Jam 9 baru mulai. Benar. Itu sebagai di awal karir kita harus udah punya disiplin sendiri. Jadi kesehatan juga harus diinvestasikan gitu, dan juga satu lagi ilmu. Jadi kalau udah bekerja jangan lupa untuk terus upgrade diri, banyak belajar lagi, banyak online course sekarang ya Mbak ya. Kita bisa ikut online course, atau mungkin apa ya Mbak? Upgrade skill apapun itulah gitu. Nggak harus yang ada. Nggak harus yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Yang penting kita terus belajar gitu Mbak, terus berkembang supaya nanti self esteem kita juga meningkat. Kita juga jadi bisa asertif di kantor, lebih produktif lagi dalam bekerja. Gitu. Iya, kalau nggak asertif ya udah gitu-gitu aja gitu. Iya. Tapi kalau emang ternyata itu sudah dilakukan dan ternyata dia masih belum pede, terus juga mungkin akan cenderung menghambat pekerjaan tim gitu ya. Apakah itu merupakan karakter atau itu bisa diubah gitu dengan mungkin ada cara lain gitu kan? Karena yang lain yang tadi yang udah disampaikan Mbak Novia udah dilakukan semua ini nih ternyata. Balik lagi, aku percaya bahwa asertif itu bisa dipelajari gitu, bisa dibangun. Jadi kalau misalkan masih ada keraguan-raguan untuk mengungkapkan pendapat, itu mungkin ada part yang belum dilakukan gitu, ada bagian yang belum dilakukan. Misalnya dia belum mengenali dirinya, atau dia tidak yakin dengan apa yang dia kerjakan gitu Mbak. Jadi kalau semuanya dilakukan termasuk berlatih, saya yakin setiap orang itu bisa bersikap asertif. Karena seyogianya manusia itu ingin didengarkan ya kan Mbak, punya pendapat dan ingin didengarkan oleh orang lain. Jadi kalau udah dilakukan sekali pasti ingin terus diulang deh, pasti ingin sekali ngeluarin pendapat, wah ternyata enak ya, kok jadinya aku senang gitu loh berpendapat. Nanti pasti nextnya akan lebih berani lagi berpendapat gitu. Betul, itu jangan malu deh untuk mengungkapkan ya. Tapi ternyata udah ngungkapin nih, salah. Ngungkapin salah lagi. Udah deh aku kapok nggak mau ngungkapin lagi. Kita lihat aja, ngalir aja gitu, itu bahaya juga ya Mbak. Itu bahaya juga, berarti itu udah masuk pasif agresif Mbak. Karena udah deh, gue nggak mau lagi ngasih pendapat apapun, gimana aja nanti berjalan tuh pekerjaan deh gitu. Nah itu nanti bisa berdampak ke produktivitas juga. Berdampak kalau udah produktivitasnya menurun, penilaian terhadap kinerja kita juga akan menurun gitu. Pada akhirnya ya mempengaruhi karir juga gitu loh Mbak. Udah stuck di situ-situ aja, iya. Dan gak ada perubahan, gak ada skill yang terupgrade gitu ya. Makasih banyak ini Mbak Novia. Dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi UMJ, para alumni yang bergabung di sini, mungkin ada yang mau sharing juga nih, mungkin selama kuliah ternyata punya pengalaman magang, karena memang dalam perkuliahan kan ada kesempatan untuk magang di perusahaan. Dan dari situ juga bisa menjadi pembelajaran ya, betul. Jadi bekal. Gimana teman-teman pengalaman di sana selama magang, mungkin apakah sudah bersikap asertif atau belum gitu? Atau mungkin mau bertanya, kita udah bisa buka sesi pertanyaan atau masih? Kita buka sesi pertanyaan, teman-teman. Ada yang mau bertanya atau mungkin sekaligus? Oh, ada yang mau nanya? Langsung perkenalkan, mahasiswa UMJ atau umum, jurusan? Tes. Halo, assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Sebelumnya namanya saya Putri Azara dari FISIP. Saya ingin bertanya. Saya kan orangnya itu gak enak dan cenderung mengikuti kemauan orang lain atau seperti people pleaser ya. Nah itu sedangkan kalau dalam dunia pekerjaan kan kalau kayak gitu nggak baik juga ya untuk diri saya. Nah bagaimana untuk mengurangi sifat itu ya? Terima kasih. Oke, tadi siapa namanya Mbak? Putri. Mbak Putri, oke.
cenderung iya aja gitu ya. Aku yakin nih Mbak, kalau kita yang pasif nih ya pasti tadi udah ya, pasti kalau misalkan lagi diskusi gitu ya Mbak Putri misalnya, oh yaudah deh gimana mereka aja gitu ya, pasti pas keluar dari ruangan tuh kadang-kadang aduh mestinya bukan kayak gitu, tapi aku tuh nggak ngomong gitu ya, ada perasaan menyesal gitu loh Mbak, kayak nggak mengungkapkan pendapat gitu kan. Nah kalau misalkan itu terus menerus ya, misalnya Mbak terus nggak bisa mengungkapkan pendapat, terus mengikuti aja, itu betul nggak baik buat Mbak Putrinya gitu. Mbak Putrinya nggak oke, mereka oke, tapi Mbak Putrinya nggak merasa oke gitu, nggak merasa satisfy dengan hasilnya, misalnya hasil diskusinya atau arahannya gitu. Itu tadi harus dimulai dengan berlatih. 5 tips yang tadi itu yang Mbak ya, harus mulai berlatih, harus mulai mengenali diri Mbak Putri sendiri, apa yang Mbak Putri inginkan gitu. Dimulai dari hal kecil tadi juga gitu ya Mbak ya. Emosi juga. Iya betul. Nah dari hal kecil ya yang tadi aku ceritakan, misalnya lagi ada antrian, terus ya ada orang yang menyela, Mbak Putri harus mulai bilang kalau itu salah gitu. Dimulai dari hal kayak gitu Mbak, atau misalnya sama adik yang tadi aku bilang, atau sama kakak ya, biasanya sungkan ngomong sama kakak, coba ngomong, utarakan pendapatnya gitu. Jadi berlatih itu hal yang sangat penting, karena kalau Mbak Putri terus menerus iya ikutin aja deh mereka, teman-temanku maunya gimana gitu ya, atau pimpinan atau apa, tanpa memberikan pendapat, itu akan tidak enak di Mbak Putri. Satu, yang kedua suara Mbak Putri juga nggak kedengeran, jadi orang bisa berpikir ini kompeten nggak ya gitu. Misalnya Mbak adalah anggota suatu tim atau ya bekerja di suatu perusahaan, dia kompeten gak sih? Karena dia selalu diem aja tuh kalau meeting gitu, nggak ngomong apa-apa dia kalau di meeting tuh iya aja. Sebenarnya dia ngerti gak sih? Ya kan, jadi pendapat orang tuh orang bisa berpikir, oh Mbak Putri kayaknya nggak ngerti nih gitu. Nah itu kan merugikan juga ya. Pokoknya itu jadikan, oh jangan-jangan kalau gue nggak ngomong, kalau saya nggak ngomong nanti orang kira saya nggak ngerti. Saya harus ngomong karena saya tahu apa yang saya mau dan saya paham dengan konteksnya gitu sih Mbak. Semangat Mbak Putri. Tapi kalau dalam dunia perkuliahan mungkin contoh kecilnya justru sebaliknya itu gimana Mbak Novi ya, misalkan dalam kerja kelompok gitu, ini tim kita nih gak mau kerja gitu, tapi kan ada deadline, akhirnya jadi kita deh yang nanggung, tapi kita nggak berani ngungkap, kita nggak berani menyampaikan ini tanggung jawab kamu gini-gini, tapi akhirnya karena susah gitu ya, mungkin nggak bisa, kitanya juga nggak berani, akhirnya kitanya sendiri yang berat. Nah itu mungkin gimana ya kaitannya dengan yang tadi? Kalau di tugas itu sama sih ya Mbak, kita kan kerja di kantor juga teamwork ya, harus diperjelas dari awal, A tugasnya apa, B apa, C apa, D apa. Nah fungsi leadership juga harus ada di teamwork tersebut gitu ya. Jadi harus ada satu orang yang mungkin sebenarnya nggak apa-apa beberapa orang pun yang saling mengingatkan gitu ya di dalam tim itu, tapi fungsi itu harus ada gitu untuk mengingatkan setiap orang yang sudah jelas nih tanggung jawabnya di awal apa, tapi misalnya nggak mengerjakan, harus diomongin itu Mbak, harus asertif, harus dibicarakan, karena kalau tidak dia numpang nilai di kita ya. Keenakan juga ya. Iya. Dan siapa tahu nanti jadi nggak maksimal juga. Betul. Kan hasilnya, nggak ada teamwork. Barangkali nanti di kelas dia yang disuruh presentasi, tapi dia nggak ngerti ya kan? Kita Kena, juga yang kena nilainya jadi jadinya. kena nilai kelompoknya nggak bagus. Oke teman-teman lainnya ada yang mau bertanya kaitannya kesiapan supaya bisa asertif di dunia kerja nih. Dari teman-teman yang sebelah kanan, tadi yang baju coklat katanya mau tanya, tunjuk tangan tadi. Ya silakan. Okay. Nama, jurusan. Ya, perkenalkan nama saya Keturunan Fahmi dari Fakultas Hukum, boleh dipanggil Fahmi. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Novia perihal kesehatan mental di dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap sikap asertif ini. Jadi kadang kan kita sebagai pekerja lah ya, misalnya mengalami kesehatan mental gitu terganggu dan terdiagnosis juga oleh dokter. Itu bagaimana sikap kita sebagai untuk menjaga profesionalitas kita di dalam perusahaan tersebut, Kak? Jadi itu tipsnya apa untuk kita menjaga kesehatan mental tetap baik
Tapi di samping itu sikap asertif kita harus diterapkan juga. Itu aja, Pak. Oke, baik. Jadi inti pertanyaannya adalah tentang dia punya kesehatan mental gitu ya. Kemudian gimana terdiagnosa dengan kesehatan mentalnya apa dulu ya sebetulnya? Under Lebih mungkin ke kecemasan lah, anxiety gitu. Oh, jadi kecemasan tinggi misalnya gitu ya. Kemudian gimana caranya supaya depresi mungkin maksudnya? Ya mungkin dari saya sih mikirnya anxiety, kecemasan karena kan karena kita tingkat tinggi jadi lebih nervous dan sikap asertif ini tidak terjalan dengan baik. Jadi karena kecemasan tinggi kemudian jadinya susah untuk asertif gitu ya. Dan kecemasan tinggi itu sudah didiagnosa betul-betul mental health problem gitu ya. Oke. Sebetulnya kalau kecemasan kayak gitu balik lagi tadi ya Mas ya, kita ke pola hidup lagi. Pertama mungkin dari pola kesehatan kita, pola harian kita gitu, olahraganya, meditasi mungkin ya. Olahraga itu penting juga untuk kesehatan mental ya. Betul, itu dulu pertama. Mindfulness, practice mindfulness, familiar gak dengan mindfulness ya? Kita setiap mindfulness jadi lebih mengenal ya, tarik nafas kayak gitu, mengatur nafas, lebih apa ya kalau mindfulness tuh lebih ke mengelola pikiran, jiwa kita gitu ya. Itu dulu pertama, jadi kesehatan kita dulu itu diperhatikan. Kemudian yang kedua, gak apa-apa, tetap terus berlatih untuk bicara gitu. Kalau misalkan cemas di sini adalah jadinya gugup gitu ya, nggak bisa ngomong, nggak apa-apa, terus takut dilatih. Salah ya? Takut salah gitu. Takut salah betul. Coba untuk dilatih terus gitu. Tetap itu sih Mbak, karena kalau misalkan kita fokus dengan kecemasan itu, maka kita nggak akan maju, nggak akan berkembang. Jadi kalau misalnya ini aku tips ketika kita misalnya mau bicara depan umum aja ya. Itu pasti kita akan nervous, pasti kita akan cemas, pasti kita tuh ada perasaan takut gitu. Tapi apa yang mau kita fokuskan? Perasaan cemas dan takut itu, atau kita fokus untuk memberikan sesuatu untuk audiens, atau membawakan presentasi mengenai pekerjaan kita? Apa yang kita ingin fokuskan? Itu trik sih di dalam pikiran Mbak. Kalau kita fokusnya ke kecemasan itu, maka yang akan tampil, yang terjadi adalah itu gitu. Kita betul-betul akan cemas dan kita betul-betul akan tidak bisa mengungkapkan. Tapi kalau di pikiran kita fokusnya kita mau mempresentasikan hasil diskusi tim kepada atasan dan kita mau message kita sampai, maka kita fokus ke sana. Lupakan kecemasannya dan fokus ke sana. Maka hasilnya nanti insya Allah akan benar-benar apa yang kita harapkan. Gitu. Tapi memang itu perlu persiapan juga ya. Betul. Untuk mempersiapkan supaya aman nih, emosi kita aman gitu. Tapi kalau dalam tekanan yang waktu singkat gitu, misalkan lagi presentasi di depan atau sedang MC misalkan gitu, tapi ada tekanan-tekanan masuk yang kita harus kelola emosi kita saat itu juga. Gak ada waktu lagi untuk semenit 2 menit ya. Jadi saat itu gimana Mbak Novia? Itu balik lagi sama kayak tadi Mbak, fokus sama apa yang dilakukan. Susah juga ya. Yang diminta itu. Tapi bisa pasti kan? Pasti bisa. Kalau misalkan tekanannya deadline gitu ya Mbak ya, misalnya dalam waktu sekian menit kita harus bisa presentasi soal apa ya kalau hukumnya kasus A gitu misalnya. Fokus, langsung ingat kasus A itu aja, langsung to the point, simple, jawab, gak usah terlalu bertele-tele. Keep it short gitu ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan dan jawab dengan tegas gitu. Tentu penting itu juga dengan riset ya, sampaikan apa yang dikuasai, karena kalau yang belum dikuasai kita jadi nggak pede. Betul. Kira-kira ini benar nggak sih pendapat kita? Itu juga salah satu yang menghambat ya Mbak. Pasti itu Mbak, harus riset semaksimal mungkin. Nanti kalau misalkan teman-teman wawancara kerja juga riset, balik lagi riset perusahaannya apa, trennya kayak gimana sih di bidang pekerjaan teman-teman saat ini gitu. Jadi nanti teman-teman bisa punya pertanyaan yang bagus kepada interviewer atau bisa menjawab mengenai perusahaan dengan bagus, sehingga si pencari kerja itu merasa bahwa
ini orang termotivasi, dia punya motivasi yang tinggi sehingga dia mempelajari mengenai perusahaan kita. Pilih aja deh dia, gitu. Begitu, Mas Fahmi. Sudah terjawab ya? Oke. Terima kasih. Mas Ada Fahmi. hadiah dari panitia tuh, tumbler. Oh, ada hadiah juga dari aku nanti merchandise SCG ya. Jadi yang buat yang tadi bertanya nanti aku ada hadiah. Kalau aku bawa ke sini ada di sana nanti ya. Kalau saya yang nanya dari tadi dapat juga ya? Boleh. Nggak, bercanda ya, bercanda. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Tadi kakak Ada yang sebelah kanan saya kayaknya. Oke. Tolong dicatat ya panitia ya. Nanti aku kasih merchandise juga ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raisa dari Fakultas Agama Islam. Ya berkaitan dengan sifat asertif di dunia pekerjaan itu kan lebih bagaimana kita mengelola emosi diri sendiri gitu. Nah pertanyaan saya, kita itu harus lebih mementingkan mencari lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian kita atau lebih mementingkan sikap asertif itu sendiri. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Bagus pertanyaannya ya Mbak Raisa ini. Jadi cari lingkungan yang kita suka atau kita asertif gitu ya? Atau lebih mementingkan asertif gitu ya? Kalau aku boleh kasih tips untuk fresh graduate tadi, tadi kan aku dibilang set goal dulu ya. Misalnya Mbak Raisa mau masuk perusahaan apa, terus industrinya apa, misalkan perbankan, oke, masuk di perusahaan perbankan syariah ada A, B, C, D. Nah itu di set goal tersebut kan. Kemudian nanti Mbak Raisa misalnya udah masuk ke perusahaan perbankan A gitu, ternyata kok nggak sesuai sih lingkungannya, aku nggak suka sama orang-orangnya, timnya atau apa gitu ya. Menurutku kalau kita sebagai fresh graduate coba dulu untuk kita yang beradaptasi. Kita dulu yang coba untuk asertif Mbak. Kita dulu yang coba untuk pelajari perusahaannya. Tapi tetap cari value perusahaan ini yang masuk di pribadi kita gitu. Kalau perusahaan ini misalnya syariah adalah sesuai dengan pribadi saya, sesuai dengan yang saya inginkan, oke, pertahankan sambil lihat lagi apa yang harus saya lakukan, adaptasi gitu. Kalau ada yang tidak disukai ternyata dari katakanlah misalnya tim membernya gitu ya, asertiflah, katakan, Mbak sebenarnya saya tuh dalam pekerjaan yang ini sebetulnya saya sudah memahami, tapi pemaparan dari Mbak kemarin itu tidak sesuai dengan yang Mbak tanyakan hari ini gitu, tidak sesuai dengan objektifnya nih. Boleh nggak next time-nya apa instruksinya disesuaikan dengan apa yang harus saya kerjakan gitu. Kadang kan ada ya yang salah, instruksinya apa ternyata ininya hasilnya diharapkannya apa. Nah itu diungkapkan coba ya. Jangan gak enakan ya. Iya. Kadang gak enak itu tuh bener. Jadi iya ujung-ujungnya gak enakan lagi. Jangan sampai kayak gitu. Lingkungan yang baik itu perlu, tapi kita sebagai pekerja yang baru cobalah untuk mengamati, beradaptasi, dan itu tadi bersikap asertif gitu. Kalau misalnya ternyata udah asertif, ternyata nilai-nilainya bertolak belakang dengan saya gitu ya, ya nggak apa-apa, kita coba cari peluang baru gitu. Ya Disuruh desain gitu ya. desain aja. Nggak, kalau memang udah, ternyata value-nya benar-benar ada hal yang Oh iya, nggak sesuai gitu ya Mbak. Kita udah 1 tahun berusaha sebagai seorang fresh graduate, ternyata itu nggak sesuai. Nggak ada salahnya kita untuk mencari sesuatu lingkungan pekerjaan yang kita harapkan gitu. Tapi harus lihat lagi ke diri kita, sudahkah kita melakukan dengan yang baik, terbaik? dengan benar. Iya. Jangan-jangan salahnya ada di diri kita gitu. Betul, betul. Gitu. Nanti pindah ke tempat lain juga sama aja. Ya kan? Kalau salahnya ternyata ada di diri kita. Jadi analisa lah. Gitu. Kadang-kadang refleksi diri juga penting. Betul Mbak. Iya. Gitu. Kadang-kadang kirain lingkungannya, ternyata kitanya Betul. yang salah gitu. Betul. Gitu. Oke Raisa, terima kasih sudah Terima terjawab kasih ya. pertanyaannya. Semangat Raisa. Sangat Raisa. Oke, ada yang bertanya lagi dari teman-teman? Oke, silakan untuk Mas yang Bertopi. Izin, ya. Oh, yang mana nih? Bertopi betul ya. Baik, tanpa salam perkenalkan,
Saya Lutfi, saya dari dari FISIP. Saya izin bertanya Kak Novia. Jadi saya ini sedang menjalankan suatu event dan saya ditempatkan di bidang sponsorship. Nah, ya, agak kurang boleh kedengaran mic-nya, perbesar lagi suaranya atau mic-nya lebih dekat lagi. Iya. Namanya siapa Mas? Nama saya Lutfi. Lutfi. Iya. Nama saya Lutfi, saya dari FISIP dan saya sedang menjalankan suatu event di lembaga dan saya ditempatkan di bidang sponsorship. Dan yang ingin saya tanyakan ke Kak Novia itu bagaimana cara perusahaan tersebut itu tertarik dengan event yang sedang kami buat. Itu aja. Terima kasih. Oke, ini kalau gini berarti pertanyaannya lebih ke gimana perusahaan itu biar mau gitu ya mensponsori, lebih kepada present menurut saya, presentasi. Aku ada tips kalau untuk ini ya. Asik. Adalah yang pertama adalah misalnya Lutfi ini mau minta sponsorship ke perusahaan makanan ya, atau ya perusahaan makanan lah misalnya ya, FMCG, atau misalnya perusahaan apa ya, yang tidak bisnis to consumer lah, misalnya bisnis ke bisnis yang gak jualan langsung ke konsumen misalnya. Itu pertama yang harus cari tahu adalah perusahaan itu mau melakukan sesuatu pasti kalau ada benefit untuk perusahaannya. Betul. Jadi sebagai penyelenggara kita harus pintar-pintar cari tahu what's in it for the company. Apa nih kira-kira benefit, manfaatnya, korelasi acara kita sama perusahaan itu, gitu. Itu yang kita cari. Perusahaan pasti bakal kayak, oh wow, dia punya sesuatu yang kita butuhkan, gitu. Jadi what's in it for them? Kenapa sih perusahaan kamu tuh harus sponsorin acara aku gitu? Nah, kamu cari tahu perusahaan ini tuh konsennya lagi apa misalnya. Si perusahaan makanan ini misalnya lagi mau meluncurkan produk baru. Cari insight-insight itu. Oh, dia mau meluncurkan produk baru nih. Nanti di event aku, dia bisa promoin dengan promo di acara aku. Misalnya Lutfi ngundang bintang tamu X gitu. Nah, bintang tamu X itu ternyata adalah brand ambasadornya misalnya dari perusahaan yang Lutfi mau minta jadi sponsor. Nah, itu bisa kan nyambung kan? Oh, jadi nanti sekalian perusahaan itu bisa promo di acaranya Lutfi gitu. Jadi what's in it for the company? Yang pertama itu, kemudian yang kedua storytelling, Mbak Helda. Ini penting. Jadi pada saat presentasi jangan kasih cuma proposal gitu aja, tapi ceritakan, telling the story about your program gitu. Ceritain misalnya latar belakangnya, misalnya kegiatan sosial nih Mbak, kita tuh mau bikin kegiatan ini karena di lingkungan di sekitar kampus di Tangerang Selatan itu didapati misalnya banyak anak yang putus sekolah, misalnya kayak gitu. Riset juga dari situ berarti. Jadi build the story. Mulai nih kalau nanti Lutfi presentasi, mulai dengan storytelling. Ceritain kenapa bikin program ini, terus nantinya akan kayak gimana, terus angkat tokoh-tokoh, misalnya Lutfi wawancara ya sama orang. Jadi pada saat itu saya mau wawancara anak-anak di sana, ternyata anak-anak itu membutuhkan sekali alat-alat tulis yang baru dan seperti itu gitu. Mereka kesulitan ketika belajar. Itu nanti akan menyentuh si yang punya perusahaan. Wah, penting nih acara ya. Iya, menyentuh hati itu memang penting ya. Betul. Yang membuat orang simpati gitu ya. Betul, jadi telling the story gitu Mbak. Jangan langsung, hey mau minta uang dong buat acara kita gini-gini, kita mau bikin ini A, B, C, D, acaranya kapan, di sini. Enggak. Jangan dulu ke kapannya, jangan dulu ke lokasinya, tapi ceritakan dulu latar belakangnya dengan storytelling teknik gitu. Supaya perusahaan juga interest ya, jadi akhirnya tertarik gitu. Iya. Oke, terjawab Mas Lutfi. Oke, terima kasih. Sukses untuk acaranya ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu untuk bertanya ya. Masih? Masih ada waktu ya? Oke, masih ada sekitar 6 menit lagi. Itu enggak di situ.
di meja situ tuh, biar langsung dikasih juga. Nah, jadi nanti bisa aku langsung kasih deh sini. Oke, jadi untuk teman-teman yang tadi bertanya, ya, ini ada souvenir dari Mbak Novia, dari SCG ya Mbak. Tadi ada 4 orang ya, jadi nanti aku kasih. Tadi penanya pertama. Penanya pertama tadi. Iya, aku titipin sepanitianya ya. Boleh. Oh, tadi udah ada tumbler ya. Saya udah berdiri dulu nih. Kan saya juga nanya ya Mbak. Boleh dong, pastinya. Boleh. Ke Mbak panitianya. Punten ya, sorry. Oke, jadi bisa langsung dikasih, takutnya nanti keburu pulang nih Mas Lutfi, Mbak Raisa. Oh kalau gitu langsung dikasih aja ya. Pada yang bertanya tadi ada Mas Fahmi, Kit Girl Fahmi ya. Betul, ada Mas ada Mbak Raisa, Mbak Putri, terus Mas Lutfi ya. Ada Mas Lutfi. Oke. Atau mau abis itu langsung foto bareng ya ke depan? Oh boleh. Jadi yang tadi bertanya Mbak Raisa, Mas Kit Girl Fahmi, Mas Lutfi. Ada satu lagi ya, baru oh yang tadi udah pulang, yang pertama yang Mbak Putri ya, yang nggak apa-apa. Nanti kita titip sama panitia ya, tetap dapat merchandise-nya Mbak Putri. Sambil Oke. Ini aja ya. Oke, silakan ke atas panggung. Boleh dipilih, beneran ini ya, silakan dipilih gitu kata mbaknya. Beneran milih ini ya? Nggak apa-apa, boleh dong. Oke. Jangan jadi dua boleh, dua ambil kalau ada lagi di situ boleh. Asik. Oke, silakan naik ke atas panggung. Ada yang baru belum nggak? Kenangan juga buat Mbak Novia. Iya. Oke, iya. Karena ini S. Yes. Mbak Novia tengah. Wah, ada yang nggak dapetan ya? Oh, dapetnya double ya? Oh, boleh ya? Double juga ya. Kalau saya triple. Saya di sini. Oke, terima kasih Mbak Novia souvenirnya untuk para penanya. Oke, baiklah kalau gitu berakhirlah talk show kita, bincang-bincang kita Mbak Novia, bicara seputar gimana sih supaya bisa asertif di dunia pekerjaan. Gitu, semoga tentunya bermanfaat juga buat teman-teman. Jangan lupa diterapkan semua tips-tips yang sudah disampaikan oleh Mbak Novia. Tadi juga saya juga dapat insight-insight baru ya dari Mbak Novia. Ya teman-teman, semangat untuk para pencari kerja, semoga sukses. Tentunya juga Mbak Novia, terima kasih. Iya, betul. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya via email. Iya. Please reach me gitu ya. Iya. Kalau ada yang malu, mungkin masih malu bertanya ya. Makasih banyak Mbak Novia. Ini langsung ada akses Mbak Novia langsung nih. Nah, bisa dicek teman-teman di noviakardianti@gmail.com ya. noviakardianti@gmail.com. Ini langsung kita bisa bertanya ke Mbak Novia, jangan malu-malu ya, asertif, ungkapin aja, selama itu pesannya baik. Oke Mbak Novia, terima kasih banyak sudah bergabung di sini, sudah sharing-sharing, sukses selalu. Amin. Dan acara ini akan dilanjutkan kembali kepada MC, kepada Mbak Dinar, ya disilahkan. Ya, Mbak Novia, kita foto dulu kali ya, boleh. teman-teman, kita foto.